Lolos dari maut bukanlah sebuah kebetulan, namun peringatan sekaligus anugerah. Inilah yang dirasakan dengan sosok pejuang langit yang sekujur tubuhnya penuh dengan tato, Dery dari Cianjur, Jawa Barat. 4 kali kecelakaan di jalan, berkali-kali mengalami overdosis barang haram. Namun Dery berhasil merubah jalan hidupnya sebelum nyawanya kembali ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih ada abang saya nih lagi berisi di makam nih. Silakan Kang. Nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kang. Kenalin nih. Waalaikumsalam warahmatullahi Abang saya nih. Ya, salam kenal. Halo Kang. Iya, saya Dera. Wah, pejuang itik kenapa mirip banget nih? Kembar saya bang. Kembar. Oh, bukan adik kakak aja nih? Oh, kembar ternyata. Wah, kalau yang Kang Dery ada tatonya, kalau ini nggak ada. Polos saya. Masya Allah pejuang langit, Dery dan Dera ini kembar identik secara fisik, tapi takdir mereka beda jauh. Dera selalu berada di jalan Allah, sementara Dery sempat tenggelam ke dunia gelap. Mabuk, pakai barang haram, hidupnya berantakan deh. Dan satu-satunya yang gak pernah lelah, ya Dera. Meski sering dimarahi, doanya gak pernah putus. Bahkan saat Dery overdosis sampai 4 kali, Dera lah yang selalu jadi orang pertama yang menjadi penyelamat. Jadi, Kang Dera waktu itu, kok bisa Kang Dera itu selalu ada waktu pas Kang Dery-nya overdosis? Biasanya firasat dari saya bang. Kalau dia melakukan sesuatu hal yang negatif, pasti saya selalu merasakan. Apalagi di waktu dia overdosis, saya merasakan keras gitu kan. Perasaan saya gitu kan. Itu makanya di rumah atau gimana? Di rumah bang. Di rumah. Iya, di rumah. Kalau lagi overdosis kayak gitu? Parah, udah ngebudak gitu kan. Untungnya saya ada di rumah. Lagi di kamar atas, pas lihat ke bawah kan dia lagi ngapa-ngapain. Ya saya gak tega sama adik sendiri gitu kan. Masa saya diem kakaknya, saya langsung bantu sama istrinya didorong bawa ke rumah sakit. Oh, Masya Allah. Jadi waktu itu sampai berbusa-busa, udah nggak sadar? Udah gak sadar diri, udah kejang-kejang. Ya Allah Kang. Untung ada abang saya yang selalu ada Iya. Tapi nih, mohon maaf Kang ya. Iya. Waktu itu Kang Dera udah sempat ngingatin nggak sih ke Kang Dery? Wah, udah sering saya ingetin tapi gak digubris. Sampai berantem nggak? Wah, sering. Ya Allah. Sering, udah tonjok malahan gitu kan. Udah sering, tapi kan dia gak pernah ini mikir gitu kan. Terus saja mabuk-mabukan. Tapi sekarang alhamdulillah gitu kan. Dia udah mulai sedikit-sedikit hijrah. Alhamdulillah. Gitu. Mantap nih, makam ibu ini, foto ibu saya ini. Yuk kita jarah dulu yuk makam saya. Boleh saya lihat Kang? Oh, almarhum Nina Tihamah ya? Iya. Oh, 2016 ya? Iya, 2016 ya. Overdosis yang keempat itu ternyata belum menjadi titik balik bagi Dery. Ya, memang waktu itu Dera membantu sampai Dery bisa belajar ngaji dan mulai ibadah lagi. Tapi sayangnya belum istiqomah. Dery balik lagi ke jalan gelap, hatinya masih bolak-balik. Imannya juga belum kuat. Oksigen Pak, kasih napas Pak. Astagfirullahaladzim, Rumah Agus, astagfirullahaladzim. Waktu gempa dahsyat tuh roboh juga semua yang di tembok. Ya Allah, iya nih kelihatan nih, runtuhan semuanya nih. Jadi ini dulu rumah Kang? Iya, rumah ini rumah. Ya Allah. Nah, pada saat itu sekencang apa sih gempanya? Wah, dahsyat banget itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjadi gempa di Desa Gasol. Pejuang langit justru dari guncangan gempa Cianjur pada 2022 lalu, Dery akhirnya mendapatkan hidayah. Waktu bumi berguncang hebat, Dery lari bukan ke tempat aman, namun malah masuk ke musola. Seakan gak ada tempat lain yang bisa nolong. Langkah kakinya justru ke rumah Allah. Di tengah runtuhan kayu dan getaran tanah, Dery merasa dosa-dosanya ikut runtuh bersamanya. Disitulah ia kumandangkan azan dan memohon taubat dari hati yang paling dalam. Para guru mengingatkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sudah merasa amankah kamu dari zat yang menguasai langit, yaitu bencana? Dibenamkannya bumi olehnya bersama kamu ketika tiba-tiba ia terguncang." Ini masjid penyelamat Dery ini. Baik. Rame waktu itu Kang yang lagi sholat? Rame banget, warga lagi rame lagi sholatnya. Terus gimana sih ngerasain gempa sekencang itu lagi di dalam masjid? Dahsyat banget. Berdoa itu. dong waktu itu?
Berdoa banget, sungguh-sungguh dalam hati semuanya pengen diselamatin. Cuman bisa berzikir, ya Allah kalau mau mati di sini matiin aja, saya ikhlas. Kalau aku masih hidupin, aku ridho sekarang. Wah udah dahsyat tuh gempa segini, batu udah dahsyat. Jadi ada yang roboh juga dari Ada, ini udah roboh. Ya Allah, Allahu Akbar. Jadi ini rumah warga pada hancur, di dalam juga kena timpa ya. Tapi alhamdulillah yang di dalam masjid ini semuanya selamat. Selamat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pejuang langit dari kejadian demi kejadian yang menimpa hidupnya, lalu perlindungan Allah saat gempa di musola, hati Dery berubah total 180 derajat. Gak cuma hijrah dan ninggalin semua kemaksiatan, Dery bahkan mewakafkan dirinya menjadi marbot di musola tempat ia dulu bertaubat. Jadi Kang, masjid ini punya banyak cerita ya Kang di hidupnya Kang ya. Soalnya masjid ini gak bakalan ditinggalin sampai kapanpun juga, penuh dengan kenangan. Soalnya Allah selalu menyelamatin. Dulu waktu kecelakaan diselamatin. Dulu waktu overdosis diselamatin. Sekarang waktu gempa diselamatin lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Gak bakalan sampai kapanpun gak bakalan ninggalin masjid ini. Setelah 3 tahun hijrah, berkah yang Dery rasakan bukanlah harta yang berlimpah, tapi ketenangan hati dan hangatnya keluarga yang dulu sempat hilang. Ternyata doa-doa dari sang istri, saudara kembar, dan warga yang pernah ia tolong, itulah jalur langit yang membuka pintu taubatnya. Allah masih memberikan hidup dan masih memberikan kesempatan untuk berubah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai hambaku, sesungguhnya kamu melakukan kesalahan siang dan malam, dan aku mengampuni semua dosa, maka mintalah ampun kepada aku, niscaya aku akan mengampunimu. Ya meskipun Dery juga penuh dosa dari dulu kan, penuh dosa dari dulu sama orang tua. Sekarang alhamdulillah jadi marbot, ya amal ibadah pengen sampai ke orang tua dengan ikhlas. Amin insyaallah. Ikhlas dari hati, sampai kapanpun juga gak bukan tinggalin masjid ini. Ya, bukan kenangan. Masya Allah. Karena memang gitu ya. Bagi orang yang udah meninggal, salah satu amal yang tidak terputus adalah anak yang soleh dan soleha. Jadi kita sekarang mau kemana Kang? Sekarang mau ke rumah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mbak Nov nih kenalin istri Dery nih. Teh, salam kenal. Anof dengan Teh siapa? Teh Lia. Masya Allah, tadi saya udah ikutan kegiatan Kang Dery, bantu-bantu orang luar biasa. Nah Teh, aku tuh pengen nanya, dulu awal nikah sama Kang Dery tuh, Teh gimana? Kan Kang Dery udah nakal dulu ya? Iya. Kok tetap yakin dan mau pada saat itu? Ya, ya tahu ya mungkin udah jodohnya gitu. Terus mungkin kalau ntar juga bisa robah gitulah gitu. Alhamdulillah. Tapi pada saat itu Kang Dery masih nakal-nakalnya waktu itu? Iya. Ngapain sih dia dulu nakalnya? Ya minum gitu, pulang malam minum gitu. Jadi pulang tuh keadaan mabok Kang? Iya. Ya kan saya marah gitu kalau lihat suami mabuk kan. Ya. Terus saya bilangin sama dia, kenapa kamu teh minum gitu. Kapan bisa robahnya gitu. Pejuang langit awal nikah Dery janji mau berubah, tapi sayangnya janji ya tinggal janji. Dery justru makin jauh dan makin tenggelam dalam kesalahan, meskipun Allah sudah kasih banyak peringatan. Lia sang istri cuma bisa berdoa dari jauh, menahan sakit melihat sang suami yang belum juga menjadi imam keluarga. Tapi ia tetap sabar, berharap Allah gantikan lukanya dengan perubahan dari lelaki yang ia cintai sepenuh hati. Kalau boleh tahu Teh, apa nih momen paling berat yang waktu itu Teh rasain waktu pas Kang Dery masih nakal? Atau yang paling luar biasa lah diuji sama Allah? Lagi pas hamil. Kenapa waktu pas hamil? Iya kan dia masih sering mabuk. Ya, udah lahir anak ya alhamdulillah lah bisa rubah sedikit-sedikit gitu. Ikut pengajian.
Kan kalau dari cerita Teh Lia nih, Teh Lia tuh sabar banget nungguin pada saat itu kan, Iya. Kang Dery. Nah dari Kang Dery ada yang pengen diucapin nggak, rasa terima kasih Ada banget. sama minta maaf gitu ke istri? Ada banget. Boleh Kang, silakan. Minta maaf ya, udah ngecewain Umi ya. Gak bakal ngecewain lagi. Masalah yang suram. Sekarang udah berubah kan, ya. Pejuang langit tak hanya ke istri, ternyata Dery juga pernah janji akan berubah pada almarhumah sang ibunda tercinta. Ternyata Dery terjerumus ke dunia hitam makin dalam waktu ibunya wafat di tahun 2016. Hidupnya seolah hancur, hatinya penuh dengan amarah, sampai merasa Allah gak sayang lagi. Subhanallah, bukannya mendoakan sang ibu, Dery malah merusak hidupnya sendiri. Teh, ini kenapa Teh motornya? Ini nih motornya mogok. Oh mogok. Iya, Oh alah. ini suka dipakai sehari-hari. Saya kalau pergi ke pasar. Baik. Iya, saya lagi hamil. Kebetulan suami saya lagi keluar kota. Oh Kebetulan makanya minta tolong Kang Dery ya? Kebetulan ada Kang Dery. Wah, ini mah Bu, harus dibawa ke bengkel nih motornya. Langsung kita bawa ke bengkel aja Kang ya? Iya. Oke, yaudah Teh, kita bawa dulu ya. Ya. Bismillah. Oke. Di balik penampilannya yang tampak sangar dan masa lalunya yang kelam, siapa sangka Dery kini menjadi penolong di tengah warga. Setiap ada yang butuh bantuan, ia langsung sigap. Gak pernah minta imbalan loh, tapi justru karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala gerakan hati para tetangganya. Ada yang ngasih sembako, ada yang ngasih uang sebagai bentuk terima kasih yang tulus buat Dery. Terus sebelum ini kegiatan sehari-hari ngapain jadinya? Dulu saya tukang tato, sekarang udah berhenti sama tato. Kenapa tuh berhenti? Karena mesin-mesinnya saya buang semuanya mesin-mesinnya. Loh? Kalau gak dibuang, kalau saya bikin tato lagi itu dosa. Yang nato dosa, Beri juga punya dosa kan, sama-sama berdosa kan. Karena alasan itu ninggalin semuanya? Iya. Semua alat benar-benar dibuang? Iya, dibuang semuanya. Wah, luar biasa. Tapi kan harga buat alat tato itu kan mahal banget kan? Iya, mahal banget emang, habis 25 juta. Saat menjadi tato artis, Dery merasakan uang yang dihasilkan gak berkah buat beli miras, bahkan narkoba. Gak cuma itu aja, ia juga sempat jadi bandar narkoba. Hidupnya dulu gelap, tapi lihat sekarang deh, Masya Allah, semuanya berubah total. Alhamdulillah, udah nyampe ya Bang ya? Alhamdulillah. Ya. Mana sebenarnya saya very trauma kalau lihat kayak gini-gini motor gini. Kenapa tuh? Soalnya dulu tabrakan pakai motor mau meninggal. Ya Allah, emang udah berapa kali nih? Udah 4 kali tabrakannya. Soalnya 4 kali? terakhir pakai motor trauma banget makanya kalau lihat motor. Astagfirullah. Gak bisa, soalnya sampai sekarang nggak mau pakai motor. Ya udah deh, kita taruh motornya dulu, nanti kita cerita lagi ya. Oke. Sisi Kang, ini motornya mogok. Tolong dicek dulu Kang ya. Nah, jadi kenapa dulu Kang? Dulu kan pakai motor sama teman, tabrakan kan itu. Adu banteng, Astagfirullahaladzim. Jadi pada saat itu tabrakan adu banteng jatuh ke jurang. ke jurang. Ya itu terlempar. Kondisinya Kang Dery waktu itu gimana? Wah, parah banget, berdarah-darah. Ini patah, ini patah, ini patah. 3 Coba. yang patah ini. Ya Allah. Ini patah ini. Kecelakaan maut itu datang gara-gara Dery tiap hari mabuk-mabukan. Takdir pahit pun akhirnya datang dari ulahnya sendiri. Salah satunya kakinya nggak bisa jalan normal lagi. Tapi justru itulah titik terendah dalam hidupnya yang bisa membuatnya berubah. Setelah kejadian itu, Kang Dery belum berubah waktu itu? Belum berubah, masih nakal-nakalnya itu. Masih mabok? Masih mabok. Ngobat masih Wah, juga? masih juga itu. Ya Wah, Allah. masih bergelut dengan dunia hitam lah. Padahal udah separah itu Iya, kecelakaannya ya? Iya, parah banget itu yang paling parah tuh. Baik, Terlempar ke jurang tuh. Siap. Kang, jadi gimana motornya Kang? Oh, ini baru sore.
Sore, jadi ditinggal dulu nih ya? Ya, tinggal dulu aja. Gak apa-apa? Nggak apa-apa. Harus belanja dulu. Oke, ya udah. Pejuang langit hebatnya lagi, sekarang Dery dan saudara kembarnya jadi dekat lagi di jalan Islam. Dulu Dery nggak bisa ngaji, kalau sekarang justru dia yang ngajarin Dera. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Kisah Dery yang berkali-kali lolos dari maut, berkali-kali disentil Allah, bukan karena ia kuat, tapi karena Allah yang masih memberikan waktu dan kesempatan. Dery beruntung mendapatkan kesempatan, tapi belum tentu kita. Kesempatan itu bukan buat ngulangin dosa yang sama, tapi untuk bertaubat, perbaiki niat, dan menjemput ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.